Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami siapkan hati kami membaca dan merenungkan bagian daripada firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberi pengertian kepada kami, supaya firman-Mu menjadi bagian yang boleh kami nikmati dalam hidup rohani kami, bahkan dalam hidup nyata kami pun, kami akan berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba yang akan membaca, bahkan menguraikan kebenaran daripada firman ini. Biarlah Roh Kudus menerangi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, selamat sore, Shalom. Kalau saudara membawa Alkitab, mari membuka Yohanes pasal yang ke-15. Ya, Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes 15. Mari kita lihat ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17. Sekali lagi, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Kalau Bapak Ibu sudah mendapat, kita akan membaca ayat ini. Ya. Sekali lagi, Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan untuk kita pada sore hari ini. Tema kita pada hari ini adalah Yesus memilih sahabat agar menjadi sahabat umat manusia. Sekali lagi, Yesus memilih sahabat agar menjadi sahabat umat manusia. Bapak Ibu, sahabat itu adalah kata yang tidak asing buat kita. Semua kita mengerti ya apa itu sahabat. Nah, sahabat dikatakan adalah teman yang mengerti atau teman yang tahu, atau juga bisa dikatakan teman yang memahami, bahkan memberi segalanya buat kita. Itu namanya sahabat. Ya, jadi sahabat itu sederhana saja, orang yang bisa paham kita, yang bisa mengerti kita, yang bisa kita ganggu kapanpun, yang bisa kita ajak ngobrol kapanpun, itu adalah sahabat. Ya. Nah, tetapi harus diingat bahwa ternyata sahabat itu berbeda dengan teman atau kawan. Ya, contohnya kalau kita bilang itu teman saya, bisa jadi teman sekelas, bisa jadi teman arisan, bisa jadi juga teman semarga, ya. Tetapi belum tentu itu sahabat. Makanya dikatakan sahabat itu berbeda dengan teman atau kawan. Teman atau kawan adalah orang yang kenal kita karena kita pernah bersama atau di tempat yang sama. Jadi membuat kita jadi kenal. Ya, jadi kenal. Mungkin ketika kita ketemu di bis atau dalam perjalanan, ada orang menyapa kita. Itu siapa? Kadang-kadang kita katakan itu adalah temanku. Jarang kita mengatakan itu adalah sahabatku. Kenapa kita jarang mengatakan itu sahabatku? Karena memang teman atau kawan atau sahabat itu punya makna atau punya pengertian yang berbeda. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, sahabat
dikatakan adalah orang yang melebihi teman. Bahkan kitab Amsal mengatakan ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 24. Sekali lagi, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Teman bisa mendatangkan kecelakaan, tapi sahabat belum tentu. Ya, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ini Bapak Ibu, kita tidak usah terlalu heran ya, karena banyak orang yang bisa jauh lebih akrab atau lebih terbuka dengan orang-orang yang mungkin tidak sedara dengan dia. Ya, tidak sedara dengan dia, tapi dia bisa menjadi menjadi sahabat, menjadi teman yang boleh mendengarkan dia dan boleh memahami dia. Nah, itu sebabnya kalau kita meneruskan pengertian-pengertian sahabat itu, sebenarnya puncaknya tadi dalam ayat 15 yang dikatakan oleh Yesus bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Ya, coba kita lihat sekali lagi ya. Yohanes 15, perhatikan itu. Yohanes 15. Ya, kita lihat ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Nah, ini dia, hamba nggak tahu. Hamba itu bisa berbuat apa aja. Ya, yang mungkin bisa menyenangkan tuannya atau tidak menyenangkan tuannya. Tetapi dikatakan di sana, di dalam bagian itu, aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa hanya sahabatlah yang bisa mendengarkan dengan baik. Ya, hanya sahabat. Jadi bukan Tuhan yang bisa mendengarkan kita dengan baik. Ya, makanya kalau kita melayani atau kalau saudara adalah seorang yang mungkin senang menjadi konselor buat orang lain, selama saudara berdiri atau selama saudara duduk dengan dia hanya sebagai seorang ahli, saya kurang percaya bahwa konselor itu bisa atau konseling itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi biasanya kalau kita sebagai konselor memperlakukan orang yang kita konseling atau konselingnya kita itu kita perlakukan sebagai seorang sahabat, dalam cara kita berbicara, dalam cara kita menanggapi, dalam cara kita memperlakukan, maka orang itu akan lebih mudah untuk percaya kepada kita. Nah, itu dia. Jadi sahabat itu bagi saya adalah sesuatu yang sesuatu yang bisa dicurhatin. Sekalipun tadi saya katakan begini, ya, ketika saya berkhotbah di remaja pemuda, saya tanya mereka semuanya, kalian punya sahabat nggak? Semua menceritakan bahwa mereka punya sahabat. Ada yang punya sahabat mulai dari SMA sampai mereka lulus kuliah. Ada yang punya sahabat ketika mereka kuliah sampai sekarang. Ada yang punya sahabat juga dari mulai dia SMA terus sampai sekarang, sampai sahabatnya itu sudah menikah dan dia belum menikah, dan mereka tetap menjadi sahabat. Tapi ketika giliran saya yang mereka tanya, Pak Pendeta punya sahabat nggak? Saya bilang saya tidak punya sahabat. Jadi di kelompok itu hanya 2 kami yang tidak punya sahabat, dan namanya kebetulan sama dua-dua. Ya, jadi nggak punya sahabat. Jadi saudara, biasanya kalau orang punya sahabat itu lebih enak hidupnya. Amin. Dia bisa lebih cepat untuk berbicara kepada orang lain. Saya tidak punya sahabat. Sahabat saya itu adalah Tuhan. Hanyalah kepada Dia saya bisa berbicara. Ya kan? Kalau sahabat itu biasanya ditelepon atau diajak bicara, enak dia. Lega dia, mungkin sambil dia nangis, sambil dia ketawa-ketawa, sambil dia mencurahkan segalanya. Mungkin bebannya dia bisa lepas. Ya, tapi saya pribadi nggak punya sahabat, Bapak Ibu. Mungkin kayak saya orangnya mungkin kurang percaya untuk menceritakan sesuatu yang ada dalam hati saya kepada orang lain. Dulu saya mencoba punya sahabat, tapi sahabat saya ini justru kecewa dengan saya. Saya bingung juga, kenapa dia harus kecewa ya? Hanya karena persoalan ledekan. Nah, ini dia ya, ledekan atau kata-kata yang lepas dari saya yang menyinggung perasaannya.
Waduh, berarti ini bukan sahabat, dia hanyalah kawan, dia adalah teman. Dan dari situlah saya belajar, oh ternyata ya tidak mudah mencari seorang sahabat yang bisa memahami kita. Tapi luar biasanya di sini Yesus memilih sahabat, memilih kita jadi sahabatnya. Rupanya tujuannya adalah agar menjadi sahabat umat manusia. Jadi kita dipilih oleh Tuhan menjadi sahabatnya supaya kita bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Nah, apa tujuannya Tuhan? Ada dua tujuan yang boleh kita renungkan hari ini. Yang pertama adalah supaya kita menuruti perintahnya. Jadi biasanya apa yang dibicarakan dengan sahabat, saran-saran sahabat biasanya lebih mudah untuk kita ikuti daripada kita mengikuti perkataan-perkataan orang-orang tertentu yang mengarahkan kita ya. Bahkan seorang ahli pun mungkin agak susah untuk kita ikuti ya ketika kita mendengarkan saran-sarannya. Jadi biasanya orang yang punya sahabat itu jauh lebih mudah untuk menuruti apa yang dikatakan oleh sahabatnya. Nah, artinya gini, sebagai sahabat dia mau supaya apa yang diperintahkannya kita lakukan. Nah, itu yang sangat dirindukan oleh Tuhan dalam hidup kita. Jadi sebagai seorang sahabat, Tuhan Yesus itu mau supaya kita melakukan apa yang diperintahkannya. Nah, makanya perintahnya dikatakan supaya kita saling mengasihi. Sama seperti apa? Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Itu dalam ayat 10, ayat 12 dan ayat 17. Kalau saudara-saudara lihat di sana, coba kita lihat lagi ayat 10, 12 dan 17. Ya, dalam ayat 10 dikatakan begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Rupanya Bapak Ibu, yang dirindukan oleh Tuhan dari seorang sahabat atau dari kita yang adalah sahabatnya, dia meminta supaya kita menuruti perintahnya. Dan perintahnya itu adalah supaya kita saling mengasihi. Ya, saling mengasihi. Sehingga untuk bisa mempermudah saling mengasihi, satu-satunya cara adalah tinggallah di dalam kasihnya. Nah, ini dia, tinggallah di dalam kasihnya. Dan dikatakan di sana sama seperti Bapa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sama seperti Bapa mengasihi Tuhan Yesus. Demikian juga dikatakan Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Bapa mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan sekarang kita diminta untuk saling mengasihi. Berarti saya menyimpulkan bahwa kasih seorang sahabat atau kasih yang kita lakukan sesuai dengan perintahnya sifatnya adalah ilahi. Kenapa saya katakan ilahi? Karena ternyata Bapa sudah melakukan dengan Yesus. Bapa mengasihi Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus mengasihi kita. Dia menerima kita apa adanya. Dia tidak pernah melihat siapa kita. Dia tidak pernah melihat latar belakang kita. Dia tidak pernah melihat kekurangan kita. Dia tidak pernah melihat kelebihan demi kelebihan kita. Dia melihat kita apa adanya. Dan dia menerima kita apa adanya. Seharusnya kalau kita mau menuruti perintahnya, perintah daripada Tuhan Yesus bagi kita, seharusnya kita harus belajar hidup saling mengasihi. Dan cara utama untuk saling mengasihi itu adalah tinggallah di dalam kasihnya. Saya harus tinggal di dalam kasih Kristus. Bapak Ibu jemaat harus tinggal juga di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Dan itulah yang mempermudah kita untuk bisa saling mengasihi. Memang tidak mudah mengkhotbahkan ini ya. Tidak mudah mengkhotbahkan ini kalau kita tidak bisa mempraktekannya. Ya, ini beban sebenarnya untuk mengkhotbahkannya. Sekalipun
ini bicara isi Alkitab yang sesungguhnya itu adalah kasih itu. Bicara Allah yang sesungguhnya adalah kasih. Bicara Yesus sebenarnya semuanya adalah kasih. Tapi akan menjadi sulit bagi kita untuk membicarakan ini atau mendiskusikan ini ketika kita tidak memahami yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian ini, tinggallah di dalam kasihku. Ini penting bagi kita. Tinggallah di dalam kasihku. Ya, jadi tidak hanya percaya kepada Yesus, tidak hanya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, tetapi kita dituntut untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Ini bagi saya sesuatu yang luar biasa. Ini ajakan daripada Sang Juru Selamat kepada kita untuk kita tinggal di dalam kasih-Nya. Kenapa seperti itu Bapak Ibu? Coba buka Alkitab saudara. Ya, jadi kalau kita menuruti perintahnya sebenarnya, ya, atau kita hidup di dalam kasih-Nya, ya di dalam kasih-Nya itu apa yang sebenarnya Dia harapkan dari kita? Coba lihat Matius 11 ayat 28. Di sana dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itulah ajakan Sang Sahabat kepada kita. Ketika kita sudah tinggal di dalam kasih-Nya, kita sudah ada di dalam kasih Kristus itu, sebenarnya yang Tuhan mau kepada kita adalah mari ikuti perintahnya. Karena ini perintah juga. Ya, ini perintah. Mengasihi itu adalah perintah. Sekarang ajakan itu pun adalah perintah bagi kita. Makanya dikatakan, marilah kepadaku, satu, yang letih. Letih itu apa? Capek, lelah. Ya, letih, lelah. Lelah dengan pekerjaan, lelah dengan kehidupan. Ya, lelah dengan apapun yang sedang kita alami di mana? Di dalam dunia ini. Makanya dibilang letih. Letih itu sama dengan lelah, capek. Ya, lalu diikuti dengan kata lesu. Nah, lesu itu apa? Tidak bergairah. Tidak ada gairah. Artinya kalau orang sekarang dibilang apa? Mati rasa. Ya, mati rasa. Tidak ada gairah sedikit pun. Dalam hidupnya itu dia seperti kehilangan rasa. Ya kan? Kehilangan rasa. Ya, kehilangan rasa dalam hidupnya. Orang-orang seperti ini, kalau dia bersahabat dengan Yesus, kalau dia paham dengan Yesus, maka ajakan ini menjadi ajakan yang luar biasa. Ya, letih, lesu, satu lagi ditambah lagi, berbeban berat. Berbeban berat itu artinya apa? Tidak berdaya. Terlalu banyak persoalan hidupnya. Terlalu banyak rintangan demi rintangan yang dia lalui dalam hidupnya. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan menjadi sahabatnya Yesus. Orang-orang yang mengalami seperti inilah yang menjadi sahabatnya Yesus, yang diajak oleh Yesus untuk datang kepada Dia. Makanya dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka sahabat sejati itu, Yesus yang adalah sahabat sejati itu dikatakan akan memberikan kelegaan kepada kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ya, Yesus memilih sahabat agar menjadi sahabat umat manusia. Apa tujuannya? Tujuan yang pertama adalah supaya kita menuruti perintahnya. Tujuan yang kedua adalah supaya Tuhan Yesus bersukacita, atau kita pun akan bersukacita. Jadi bukan hanya Tuhan bersukacita ketika kita jadi sahabatnya, tetapi kita pun akan bersukacita ketika kita menjadi sahabatnya Tuhan Yesus. Artinya apa? Ketika kita bisa menjadi sahabat bagi yang lain, sudah tentu hasil ilahinya adalah Tuhan Yesus akan bersukacita. Bahkan dikatakan sukacita kita menjadi penuh. Ya, sukacita kita menjadi penuh. Nah, makanya dikatakan di dalam ayat 11, sukacita Kristus ada di dalam kita. Coba baca ayat 11 itu. Dikatakan dalam Yohanes pasal 15, mari kita lihat. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Sukacita Yesus ada di dalam kita. Ketika kita menjadi sahabatnya, ketika kita menuruti perintahnya di poin yang pertama tadi, maka sukacita Kristus ada di dalam kita. Ketika sukacita Kristus itu ada di dalam kita, maka dikatakan dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi saya melihat dalam bagian ini Bapak Ibu,
sangat luar biasa sekali. Ketika orang sanggup untuk mengasihi, ketika orang sanggup untuk menjadi sahabat, ya, menjadi sahabat atau dia menjadi sahabat daripada Kristus, ini sukacita yang luar biasa. Sukacita Kristus. Ya, jadi Yesus bersukacita buat kita dan kita juga bersukacita ketika kita menjadi sahabatnya. Nah, makanya dikatakan lagi dalam ayat 12, sukacita Kristus ada di dalam kita ketika kita mampu memberikan nyawa kita bagi sahabat-sahabat kita. Nah, ini sebenarnya Yesus mau berkata, saya sebagai sahabatmu telah memberikan nyawaku. Yesus telah memberikan nyawanya untuk kita. Dia telah memberikan yang paling berharga bagi kita. Untuk apa? Untuk membuat sahabat-sahabatnya ini, atau kita yang adalah sahabat-sahabatnya ini, tetap bersama-sama dengan dia. Makanya itu yang dikatakan, di mana aku berada, ya, supaya kamu ada di situ juga. Artinya Yesus mau di tempat di mana ada Yesus, kita pun harus ada di situ. Dan itulah persahabatan yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Dia memberikan nyawanya supaya kita sahabat-sahabatnya punya posisi kekal, punya posisi yang abadi, yang selalu bersama-sama dengan dia. Jadi memberikan nyawanya. Nyawa itu sesuatu yang paling berharga. Bagaimana saudara dengan sahabat-sahabat saudara? Adakah kasih Kristus? Adakah kebaikan Kristus? Adakah kuasa Kristus? Kita berikan sebagai yang terbaik bagi dia. Atau kita hanya sekedar menolong, kalau susah kita tolong, kalau punya masalah kita tolong, kalau dia kekurangan kita beri. Nggak salah sih. Menurut saya nggak salah. Tapi yang paling penting bagi seorang sahabat adalah berikanlah yang berharga. Yang paling berharga itu adalah sesuatu yang kekal, sesuatu yang bisa membuat dia memahami betapa luar biasanya Tuhan di dalam hidupnya. Nah, yang berikutnya bukan hanya itu saja. Sukacita Kristus ada di dalam kita ketika kita berbuah di dalam kasih. Ayat 16. Ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan engkau untuk menghasilkan buah. Buah apa? Ya sudah tentu itu berkaitan dengan banyak hal buah itu sebenarnya. Tapi kalau kita melihat konteksnya dalam bagian ini, yang ditetapkan adalah buah daripada kasih itu. Jadi artinya begini Bapak Ibu, kita ditetapkan untuk berbuah, kita ditetapkan untuk menghasilkan kasih dalam hidup kita. Tapi memang perlu proses, perlu melatih empati, perlu melatih simpati, perlu melatih belas kasihan, perlu melatih perasaan demi perasaan kita. Supaya apa? Supaya semuanya itu bisa menumbuhkan yang namanya kasih itu. Jadi nggak mudah ya. Kita ini kan kalau di dalam apa itu Injil Yohanes, di dalam surat Yohanes juga dikatakan apakah perbedaan, apakah tanda anak-anak iblis dan anak-anak Allah. Ya kan? Anak-anak iblis itu saudara nggak sanggup dia melakukan kebenaran dan tidak sanggup dia untuk mengasihi. Tuhan itu mengeluarkan kita ketika kita dijadikan sahabat, dia mengeluarkan kita dari kematian kekal itu. Dia mengeluarkan kita dari genggaman iblis. Sehingga untuk kita ada di dalam dia sekarang, ada dalam kerajaannya bersama dengan dia, tidak mudah bagi kita sebenarnya untuk menerapkan kasih itu. Tapi Tuhan bilang, aku telah menetapkan. Menetapkan artinya di situ adalah memutuskan. Bukan hanya sekedar memutuskan, tetapi keputusan itu adalah sesuatu yang real, sesuatu yang benar-benar akan terjadi, dan sesuatu yang sungguh-sungguh kita bisa melakukannya. Makanya dikatakan aku telah menetapkan kamu supaya kamu menghasilkan buah. Jadi dipilih, ditetapkan untuk menghasilkan buah. Dan buah itu adalah kasih. Ya, bagaimana kita hidup di dalam kasih dan bagaimana kita menerapkannya di dalam hidup kita. Nah, tujuannya dikatakan sukacita Kristus ada dalam kita ketika kita melakukan perintahnya. Jadi sekali lagi, ketika kita melakukan perintahnya, maka kita akan bersukacita dan Kristus juga akan bersukacita bagi kita juga. Jadi mari kita belajar Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, menjadikan Yesus menjadi sahabat kita. Dia telah menjadikan kita menjadi sahabatnya supaya kita bisa menjadi sahabat bagi
orang lain. Ya, supaya kita bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Nah, saya akan akhiri khotbah ini. Ada satu statement atau satu motivasi yang mungkin bisa kita ingat. Saya katakan begini, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati. Ya, sekali lagi, Tuhan Yesus adalah sahabat sejati yang telah mengasihi kita. Jadi Yesus itu sudah mengasihi kita. Oleh karena itu, kasihilah sahabatmu sama seperti Dia telah mengasihi kamu. Kasihilah sahabatmu, siapapun sahabatmu, kasihilah dia. Sama seperti Kristus telah mengasihi saudara. Kalau saudara nggak punya sahabat, berarti kasihilah Kristus sebagai sahabat kita. Kasihilah dia. Ya, kasihilah Yesus dalam hidupmu. Sama seperti Yesus sudah mengasihi hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu. Meteraikan dalam hati kami. Engkau adalah sahabat sejati kami. Kau sudah menetapkan kami menjadi sahabat-Mu, supaya kami juga bisa melakukan apa yang Kau sudah lakukan bagi kami, bagi sahabat-sahabat kami di dalam dunia ini. Kiranya Engkau menolong kami, supaya firman ini menjadi firman yang boleh menguatkan, meneguhkan, dan memimpin kami lagi kepada kebenaran. Kalau kami sulit untuk mengasihi, taruhlah roh kasih dalam hidup kami. Taruhlah buah kasih itu dalam hidup kami, supaya kami berproses, supaya kami dimampukan untuk mengasihi satu dengan lainnya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.